seperti itu harus di kelas-kelas yang harus disebutin. Iya nih Haris, duduk. Gak bisa keras-keras. Tadi nggak mau. Sabar dong. Siapa? Tapi warna Ya kemarin kita bawa kita. Ya kemarin kita bawa kita bawa kue. Lagi kuenya tuh. Iya lagi. Iya, udah pencet belum? Udah, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia. Pertama-tama perkenalkan nama saya Melly Rizky Ramadhani. Saya Koirun Nisa Depriyati. Saya Mayolia Putri. Ya. Itu siapa ya? Bahasanya sih pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia. Pengaruh positifnya itu yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan. Nah, kekalahan Jepang dalam perang Pasifik dan kekosongan-kekosaan yang terjadi setelahnya memberikan momentum bagi bangsa Indonesia kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua itu pembentukan lembaga negara. Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, lembaga-lembaga ini berperan dalam merumuskan dasar negara dan UUD 1945 yang menjadi fondasi bagi negara Indonesia. Dan yang ketiga itu ada perkembangan bahasa Indonesia. Nah, awalnya itu bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi selama masa pendudukan Jepang. Meskipun untuk kepentingan mereka mempercepat penyebaran dan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu ada pengaruh negatifnya. Yang pertama penguasaan kekuasaan. Setelah Jepang menyerah, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencoba kembali menjadi Indonesia. Yang kedua, penderitaan sosial. Kebijakan merusak menyebabkan penderitaan dan kematian akibat kerja paksa yang tidak manusiawi. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya manusia. Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan perang. Respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertama, yang negara mendukung pertama ada Mesir. Secara berdasarkan kenyataan fakta, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada 13 Maret tahun 1947. Alasan lainnya, Mesir membuka jalan bagi negara-negara lainnya seperti Uni Soviet, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Dan itu ada juga menguatkan posisi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 1949. Yang kedua yaitu India. India menjadi negara kedua setelah Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri India kala itu, yaitu Jawaharlal Nehru pada tanggal 2 September 1946. Yang ketiga yaitu Australia. Alasan dukungan Australia yaitu ada pertentangan terhadap kolonialisme, keamanan regional, potensi ekonomi yang sangat besar, yaitu boikot armada Belanda atau Black Armada, adanya dukungan diplomatik, pengakuan dan hubungan moral. Nah, selanjutnya adalah negara yang tidak mendukung. Pertama itu ada Belanda. Belanda itu yang paling menentang kemerdekaan Indonesia karena dianggap masih termasuk wilayah jajahannya. Terus juga Belanda itu melanggar perjanjian
Renville dan Linggarjati dengan melakukan agresi militer 1 dan 2. Terus juga Belanda ini mencoba untuk memecah belah Indonesia menjadi beberapa bagian gitu. Terus akhirnya karena diberi desakan oleh negara-negara lain, akhirnya Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian Romproyen dan juga konferensi Meja Bundar. Terus juga yang kedua itu ada Inggris. Nah, awalnya itu Inggris memberikan respon negatif karena dia itu masih terhubung sama Belanda kan pada Perang Dunia. Terus juga Inggris itu khawatir kalau wilayah jajahannya itu tumbuh sifat nasionalisme seperti Indonesia, kayak misalnya India sama Malaya. Makanya ini yang jadi penyebab si India itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Terus juga karena masih ada hubungan dengan Belanda, Inggris itu membantu Belanda dalam segi militer. Terus juga dia menyerang basis-basis yang ada di Surabaya. Terus juga akhirnya Inggris itu mengakui kemerdekaan Indonesia pada 30 April 1950. Terus yang ketiga itu ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini juga memberikan respon yang negatif karena dia itu masih ada hubungan dengan Belanda dan Inggris pada Perang Dunia. Terus juga dia itu khawatir kalau Indonesia itu akhirnya menjadi negara komunis seperti Uni Soviet dan juga Cina. Terus juga dia itu awalnya membantu militer Belanda. Terus tapi seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat itu mulai menyadari bahwa Indonesia itu berhak menjadi negara yang sah gitu. Terus makanya Amerika Serikat itu menjadi Komisi 3 Negara, ya itu tuh yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata pada saat ini juga perjanjian pada saat diplomasi. Terus juga menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dengan mengancam dan menarik bantuan Marshall Plan Belanda. Marshall Plan itu kayak bantuan segi dari ekonomi gitu yang dikasih sama Amerika Serikat ke negara-negara yang terdampak pada Perang Dunia. Jadi latar belakang dari Perang Dingin II itu adalah Perang Dingin merujuk pada ketegangan antara Rusia dan Barat sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 yang memuncak pada pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Tegangan ini diperparah oleh sanksi ekonomi, perlombaan senjata, perperangan informasi, dan konflik proksi. Titik puncaknya itu terjadi pada saat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Lanjut kronologi dari Perang Dingin II. Nah, pada tahun 1991 Uni Soviet itu kan runtuh karena tadi udah jelasin di latar belakang. Terus itu menandai berakhirnya Perang Dingin pertama. Tapi hubungan antara Rusia dan Barat itu masih panas gitu. Akhirnya pada tahun 1999 NATO atau North Atlantic Treaty Organization itu melakukan ekspansi ke Eropa Timur. Kenapa dia melakukan ekspansi ke Eropa Timur? Karena dia itu mau menjaga keamanan dan perdamaian yang ada di sana. Terus juga dia tuh pengen memperluas wilayahnya dengan menyebarkan paham demokrasi. Karena kan pada saat itu lagi marak-maraknya si komunis itu kan, makanya dia tuh pengen mencegah itu dengan melakukan ekspansi ke Eropa Timur. Terus juga banyak negara-negara yang ada di Eropa Timur itu pengen bergabung sama si NATO ini juga karena mendapatkan jaminan dari NATO. Terus termasuk ke negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa yang dipandang Rusia sebagai ancaman. Nah, kenapa Rusia menganggapnya sebagai ancaman? Karena wilayah-wilayah yang ada di Eropa Timur itu akhirnya mereka kan ikut masuk ke dalam NATO. Nah, kalau mereka masuk ke dalam NATO, ketika dia ada konflik sama Amerika Serikat, otomatis nanti yang membantu Amerika Serikat itu banyak, termasuk wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, negara-negara yang di sekitarnya. Terus pada tahun 2008, perang Rusia dengan Georgia, di mana Rusia itu menginvasi Georgia setelah Georgia mencoba menguasai Ossetia Selatan dan Abkhazia.
Jadi Georgia ini merupakan wilayah yang ada di Rusia. Tapi karena Uni Soviet udah runtuh, jadinya Georgia ini kayak pengen mendapatkan kemerdekaannya sendiri sebagai negara gitu. Terus makanya Georgia ini diinvasi sama Rusia karena Georgia ini pengen menguasai Ossetia Selatan. Terus peristiwa ini memperlihatkan Rusia yang tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan strategisnya. Karena Ossetia Selatan sama Abkhazia itu masih ada di pihaknya si Rusia gitu loh. Lanjut. Terus pada tahun 2014 Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina. Menganeksasi itu kayak dia tuh mengambil alih wilayah itu tuh sebagai wilayah dia gitu. Kayak gitu. Mengambil secara paksa gitu dari Ukraina. Jadi Ukraina. Jadi Crimea itu merupakan bagian dari Ukraina dan mendukung pemberontakan separatis di Ukraina Timur. Nah, pemberontak separatis pemberontak separatis di Ukraina itu adalah orang-orang yang masih ada di pihak si Rusia gitu. Terus ini dianggap sebagai titik balik yang menandakan dimulainya ketegangan yang lebih intens antara Rusia dan Barat. Sering disebut sebagai Perang Dingin Kedua. Terus dari 2014 sampai sekarang, ketegangan antara Rusia dan Barat itu terus meningkat dengan berbagai isu menjadi fokus persaingan. Termasuk yang pertama itu sanksi ekonomi. Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas aneksasi Crimea dan campur tangan di Ukraina. Sementara Rusia membalas dengan sanksi balasan. Nah, sanksi ekonomi yang dikasih sama Barat itu misalnya membatasi impor, larangan impor, terus juga akses bank yang ada di Rusia itu gak boleh ke pasar modal internasional kayak gitu. Terus serangan sanksi balasan yang dikasih sama Rusia itu ke Barat sama, misalnya larangan impor, terus juga perbatasan perjalanan. Misalnya ada kayak presiden atau pejabat yang pengen ke Rusia itu dibatasi, nggak boleh gitu. Terus juga perlombaan senjata. Kedua belah pihak meningkatkan anggaran pertahanan dan mengembangkan senjata baru, termasuk senjata nuklir yang memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik. Eskalasi itu kayak peningkatan kekuatan militer gitu. Terus yang selanjutnya itu perang informasi dan propaganda. Rusia dan Barat terlibat dalam perang informasi dan propaganda, mencoba mempengaruhi opini publik dan citra masing-masing. Misalnya kayak Rusia itu kayak menyebarkan rumor-rumor jelek gitu tentang Amerika Serikat. Terus dibalas sama Amerika Serikat tapi dengan fakta yang beneran gitu. Terus juga yang selanjutnya adalah konflik proksi. Konflik proksi itu konflik bersenjata untuk mendukung pihak yang didukung. Konflik di Suriah dan Ukraina menjadi medan pertempuran proksi antara Rusia dan Barat. Jadi kalau Suriah itu dia mendukung Rusia, kalau Ukraina itu mendukung bangsa Barat, di mana kedua belah pihak mendukung pihak yang berbeda. Terus pada tahun 2002, invasi Rusia masuk ke Ukraina. Nah, peristiwa ini secara luas dianggap sebagai eskalasi signifikan dalam Perang Dingin II yang memperkuat ketegangan antara Rusia dan Barat serta memicu reaksi global yang luas. Selanjutnya itu perbedaan dengan Perang Dunia. Ini maksudnya perbedaan Perang Dingin dengan Perang Dunia. Nah, Perang Dunia itu melibatkan pertempuran fisik langsung antara negara-negara, sedangkan Perang Dingin adalah persaingan ideologi, politik, dan ekonomi antara dua blok kekuatan utama, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tanpa keterlibatan langsung dalam pertempuran skala besar. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai ini kira-kira siapa? Wow.